Pria ini bernama Brian Mills. Dia adalah seorang pensiunan agen CIA yang tinggal seorang diri di sebuah apartemen di pinggiran kota Los Angeles. Kesendiriannya adalah sebuah dampak dari hasil pernikahannya yang gagal 12 tahun yang lalu, di mana pekerjaannya sebagai agen rahasia yang mengharuskannya bepergian dalam waktu lama, membuat hubungannya dengan Lenore, sang mantan istri, harus berakhir dengan perceraian. Tanpa terasa 12 tahun pun berlalu. Setelah pensiun, Brian memilih pekerjaan yang tidak terikat pada satu perusahaan besar secara penuh waktu. Sebaliknya, ia mengambil pekerjaan jangka pendek sebagai konsultan keamanan swasta bersama mantan rekan-rekannya, di mana ini sengaja ia lakukan agar memiliki banyak waktu luang untuk berada di Los Angeles, dengan harapan ia bisa terus dekat dengan putrinya yang kini sudah remaja. Karena tepat di hari ini adalah ulang tahun putrinya yang kini genap berusia 17 tahun. Brian pergi ke sebuah toko elektronik untuk membeli sebuah mesin karaoke, lalu membungkusnya dengan kotak kado untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun putrinya itu. Dan sore harinya setelah membungkus kado dengan rapi, Brian saat itu juga berangkat menuju lokasi pesta ulang tahun putrinya, di mana di sana ia kembali bertemu Leonore, sang mantan istri. Di tengah obrolan, Kim tiba-tiba muncul di tengah keramaian. Ia berlari kecil memeluk sang ayah tercinta dan menerima kado yang ternyata berisikan alat karaoke. Alat elektronik itu sudah lama diidam-idamkan oleh Kim, karena memang sejak kecil Kim sangat suka bernyanyi dan pernah bermimpi suatu saat nanti akan menjadi seorang penyanyi profesional. Happy birthday. Oh, cool. A karaoke machine? Well, I figure she wants to be a singer. When she was 12, Brian. We've moved on. Di momen ini Brian terlihat begitu sangat bahagia melihat putri kecilnya yang kini sudah remaja. Namun kebahagiaan itu seketika berubah ketika seorang pria datang membawa seekor kuda hingga mengalihkan perhatian Kim yang langsung menyambut gembira kedatangan pria itu. Oh my God. Oh my God. Oh, Stuart, you're impossible. I know. Hey, Brian. Stuart? Pria yang bernama Stuart itu ternyata ayah tiri Kim atau suami baru Leonore. Beliau adalah seorang pengusaha kaya raya, sehingga wajar saja ia mampu memberi hadiah seekor kuda untuk Kim. Namun hal itu membuat Brian sedikit kecewa, terlebih-lebih saat melihat hadiah spesial yang ia berikan untuk putrinya tergeletak begitu saja di lantai seolah tak lagi berharga. Can you join us for lunch? No, thanks. I just wanted to be here to wish her a happy birthday. Good to see you, Brian. You too. Di malam harinya di apartemen, Brian melihat album foto lama untuk mengenang masa kecil Kim. Ia tersenyum melihat foto masa kecil putrinya yang kini telah tumbuh menjadi remaja yang cantik. Saat itu rekan-rekan lama Brian tiba-tiba datang. Mereka berkumpul untuk reuni kecil-kecilan, hanya kunjungan rutin antar teman lama untuk bertukar kabar dan menikmati waktu luang. What does a retiree do these days anyway? Take naps? Play golf? How's Kimmy? Good. She's good. Okay, we had her birthday today. Can you believe my Kimmy's 17? 17. Di tengah obrolan mereka, salah satu rekan Brian bernama Sam memanfaatkan kesempatan itu untuk menawari Brian sebuah pekerjaan sampingan, yaitu menjadi pengawal khusus seorang penyanyi pop bernama Shera. Sam tahu Brian enggan kembali bekerja penuh waktu, sehingga ia menekankan bahwa tugas ini hanya bersifat sementara dan tidak akan menyita banyak waktu Brian dari putrinya. 4 hours work, $2,500 just for taking some pop diva to and from her concert. They're there and take her back. Inside the hall, they got their own people. Okay. Tomorrow. Good night, guys. Yeah. Keesokan harinya Brian dan timnya mulai mengawal Shera. Brian bahkan masuk ke ruang ganti dan mendengar langsung suara Shera saat melakukan pemanasan vokal, dan hal itu membuat Brian cukup terkesan. Sebelum Shera naik ke atas panggung, Brian sempat menceritakan tentang putrinya yang ingin menjadi penyanyi, dan dengan polosnya ia meminta saran dari Shera, mengatakan apa yang harus dilakukan putrinya agar bisa mengikuti ketenaran Shera suatu saat nanti. Namun bukannya memberikan sebuah tips atau saran positif, Shera justru dengan santai berkata, Yeah, I do. Tell her to pick another career. Sembari menunggu Shera perform, Brian dan kawan-kawan bermain kartu untuk menghabiskan waktu. Dan tak lama Brian pun mendapat telepon dari Kim putrinya untuk mengajaknya makan siang besok hari. Dan hal itu tentu saja membuat Brian sangat senang. Lunch tomorrow. I'll see you then. Beberapa saat kemudian Shera turun dari panggung setelah menyelesaikan lagu terakhirnya. Namun saat itulah tiba-tiba terjadi kekacauan, di mana para penggemar yang fanatik memaksa masuk dengan membuka gerbang secara paksa. Dan kemudian dengan brutal mengejar Shera. Hal itu membuat Brian dengan cepat mengamankan sang artis, dan saat itulah terlihat bagaimana kemampuan Brian yang merupakan seorang mantan agen CIA, di mana dengan cekatan yang melumpuhkan seorang pria yang ingin menikam Shera. Here, take this. This sugar will take the edge off the shock. Come on.
Setelah tugas pengawalan konser selesai, Sam membagikan amplop berisi uang bayaran kepada seluruh anggota tim keamanan termasuk Brian. Dan ketika mereka bersiap untuk pulang, asisten pribadi Sarah datang membuka pintu, di mana ia menyampaikan pesan bahwa Sarah meminta untuk bertemu dengan Brian karena ia ingin berbicara langsung dengan orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Saat bertemu dengan Brian, Sarah mengucapkan terima kasih karena Brian telah menyelamatkannya. Sebagai bentuk balas budi, Sarah memberikan kontak seorang pelatih vokal ternama dan menawarkan koneksinya untuk membantu Kim mendapatkan penilaian bakat secara profesional. Give her the coaching she needs, and the fee is on me. The second number is my manager. If Gio clears her, he'll make sure she gets a shot. Thank you. No, Mr. Mills. Thank you. Di keesokan siangnya, Brian terlihat sudah berada di restoran untuk makan siang bersama putrinya. Hingga tak lama datanglah Kim yang ternyata datang bersama ibunya, dan di momen itu Brian awalnya mengira pertemuan itu hanya pertemuan biasa layaknya sebuah keluarga yang ingin makan siang bersama. Namun betapa kagetnya Brian ketika Kim mengungkapkan tujuan utamanya, yaitu untuk meminta izin sang ayah agar mengizinkannya berlibur ke Paris bersama temannya. Untuk itu, Kim meminta Brian agar bersedia menandatangani surat izin orang tua sebagai syarat memasuki negara lain. Brian, seorang ayah yang tahu betul betapa kerasnya dunia luar dan betapa berbahayanya di luar sana, tentu saja merasa keberatan dan menolak memberikan izin karena ia khawatirkan keselamatan putrinya yang bepergian ke luar negeri tanpa pengawasan. Because you're under 18, you need my permission to leave the country. I think a 17-year-old should be traveling alone. I'm not gonna be alone. Two 17-year-olds. Amanda's 19. Melihat putrinya kecewa, Lenore yang bertentangan dengan Brian pun tak tinggal diam. Ia mendesak Brian agar tidak mengekang kebebasan putri mereka yang sudah remaja, meminta Brian mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi kebahagiaan putri mereka. So amply demonstrated for most of her life. You're pathetic. Setelah mempertimbangkan dan mengambil keputusan, dengan berat hati Brian akhirnya mendatangi rumah Lenore, di mana di sana ia menyerahkan formulir izin kepergian yang telah ditandatanganinya. Namun dengan beberapa syarat ketat yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu meminta Kim agar segera menghubunginya setelah pesawat mendarat dan wajib menelpon setiap malam untuk memberi kabar. I want to know where and with whom you'll be staying. You call me when you land. You call me every night before you go to sleep. Okay. Di keesokan harinya, Brian bersama Lenore mengantar Kim ke bandara. Setibanya di sana, terlihat teman Kim yang sedari tadi sudah menunggu bernama Amanda. Namun saat Brian membantu membawa koper, saat itulah tanpa sengaja ia mengetahui bahwa putrinya telah berbohong, di mana tujuan mereka ternyata bukan hanya ke Paris, melainkan mengikuti tur konser band rock keliling Eropa. Kekecewaan Brian kali ini tak hanya tertuju pada putrinya. Sang mantan istri yang sebenarnya tahu memang sengaja menutupi kebohongan tersebut, bahkan dengan santainya mengatakan pada Brian, agar sebaiknya Brian membiarkan Kim menjalani hidupnya, atau kau akan kehilangan putrimu untuk selamanya. What is this? It's you two's European. You have no idea what the world is like. Yes, and neither will she unless she goes out and experiences it. Lie to me. Yes, because she can't be honest. Why? What are you talking about? Your rules and condition. Don't you tell me I don't know what the world's like. For 5 years, I waited for a phone call that didn't come for weeks at a time. For a knock on the door telling me there'd be no calls anymore. Let her live, or I promise you'll lose her. Mendengar hal itu, Brian pun seolah tak mampu mengucapkan sepatah kata. Ia hanya bisa terdiam tanpa mampu mengimbangi kecemasannya, sehingga ia hanya bisa berharap putrinya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan tak lama mereka pun berpisah, meskipun sebenarnya Brian masih belum ikhlas melepaskan kepergian putri semata wayangnya itu. Yeah. Namun tidak ada yang menyangka bahwa kecemasan Brian bukan hanya sekedar sikap protektif yang berlebihan. Kecemasan itu adalah sebuah firasat dari naluri tajamnya sebagai seorang ayah, di mana ia merasakan sebuah pertanda bahwa sesuatu yang buruk bakalan terjadi. Setibanya di bandara Paris, Kim dan Amanda tanpa sengaja bertemu dengan seorang pemuda lokal bernama Peter. Karena kebetulan mereka menuju ke arah lokasi yang sama, Peter yang terlihat sangat ramah menawarkan tumpangan dengan alasan harga taksi di Paris cukup mahal sehingga mereka bisa berbagi ongkos untuk tiba di tempat tujuan. Namun saat itu awalnya Kim merasa ragu, namun Amanda yang terpesona dengan ketampanan Peter menganggap itu adalah sebuah keberuntungan dan meyakinkan Kim agar tidak menolak kebaikan seseorang. Dan benar saja keraguan Kim pun terbukti. Peter memang memiliki niat jahat. Sementara itu Brian sedang menunggu kabar dari putrinya dengan gelisah. Ia terus menunggu panggilan telepon dari putrinya yang seharusnya sudah menelpon untuk memberitahunya bahwa pesawat telah mendarat. Setelah mencoba menunggu namun panggilan telepon itu tak kunjung datang, membuat Brian terpaksa menghubungi ponsel putrinya berulang kali, namun sayangnya Kim tidak menjawab panggilan itu. Karena khawatir terjadi sesuatu, Brian segera menelpon Lenore untuk memastikan keadaan, namun Lenore justru menanggapi kecemasan Brian dengan sedikit kesal, di mana ia meminta Brian agar berhenti bersikap paranoid dan berlebihan, mengingatkan bahwa Kim kini sudah berusia 17 tahun, dan Brian harus belajar memberinya ruang untuk menikmati liburan tanpa terus dipantau. Sampai akhirnya setelah mencoba menelpon untuk kesekian kalinya, Kim akhirnya menjawab panggilan itu. Karena suara musik yang diputar Amanda di ruang tengah terlalu keras, Kim terpaksa berjalan pindah ke kamar tidur
agar bisa mendengar suara ayahnya lebih jelas. Namun obrolan mereka seketika terhenti tatkala Kim melihat sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Bagaimana tidak, sekelompok pria tak dikenal tiba-tiba mendobrak masuk ke apartemen. Dari balik jendela, Kim menyaksikan Amanda disekap oleh para pelaku, dan dengan penuh ketakutan Kim memberitahu sang ayah tentang hal itu. Kimmy. Go to the next bedroom. Get onto the bed. Tell me when you're there. Stay focused, baby. This is key. You will have 5, maybe 10 seconds. Very important seconds. Put the phone closer so I can hear. They're there. I can hear them. Suara tangisan dan teriakan Kim seketika menghilang berganti dengan suara nafas berat seorang pria. Menyadari bahwa putrinya telah tertangkap, Brian menekan emosinya dan berbicara dengan tenang kepada pria di seberang sana. I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Good luck. Setelah tahu jawaban si penculik yang bersikeras tetap memilih menculik putrinya, Brian pun menganggap bahwa ini adalah masalah pribadi. Sehingga saat itu juga ia segera pergi ke rumah Lenore, sang mantan istri. Dan di tengah perjalanan ia menghubungi Sam untuk minta bantuan, di mana ia mengirimkan rekaman suara saat insiden penculikan putrinya, meminta Sam untuk menganalisa aksen atau bahasa yang digunakan oleh si pelaku, serta mencari tahu apa alasan dibalik si pelaku menculik putrinya. Setibanya di rumah Lenore dan Stuart, Brian merasa tak perlu bersikap ramah atau permisi seperti pada umumnya memasuki rumah seseorang. Ia justru langsung memasuki kamar Kim untuk mencari beberapa petunjuk, dan tak lama Sam pun menelpon untuk memberitahu informasi penting terkait penculikan Kim. Sam pun yang merupakan seorang spesialis yang mampu menganalisis audio forensik dan ahli dalam menganalisa data. Ia pun dengan mudah mengidentifikasi aksen pelaku sebagai warga Albania dari wilayah Tropoja, bahkan ia memberikan kesimpulan mengerikan bahwa Kim diculik oleh sindikat perdagangan manusia yang memberinya data krusial tentang batas waktu operasi penyelamatan Kim hanya tersisa 96 jam mulai dari sekarang. Plane to Paris. When? An hour ago. Please get back to me, Brian. First I have to find her. Sam, what have you got? They're speaking Albanian. Based on their accents and dialects, they must be from a town called Tropoja. Place is ground zero for scumbag. Is trafficking in women. They'd smuggle them in, they'd addict them to drugs, and turn them into prostitutes. Dengan pesawat yang dipesan oleh Stuart, Brian pun segera berangkat ke Paris. Di mana setibanya di sana, ia langsung pergi menuju hotel tempat Kim menginap untuk mencari petunjuk yang bisa mengarahkannya kepada si pelaku. Dengan berpikir jernih dan sangat tenang, Brian mulai menganalisa TKP dengan melakukan simulasi sambil membayangkan kembali bagaimana kronologi penculikan itu terjadi. Dan saat itulah Brian kebetulan menemukan selai benang baju milik salah seorang pelaku yang terselip di pecahan kaca. Kemudian melihat ponsel milik putrinya yang sudah dihancurkan, di mana Brian mengambil memory card-nya berharap ia menemukan petunjuk lain. Saat mengecek satu persatu foto di dalamnya, Brian menemukan satu foto yang sedikit janggal. Foto itu memperlihatkan Kim dan Amanda yang sedang berfoto di bandara. Namun dari pantulan kaca, terlihat jelas wajah seorang pemuda yaitu Peter, yang ternyata adalah bagian dari sindikat penculikan. Ia bertugas mengumpan para korban yaitu gadis-gadis muda dan mencari tahu hotel tempat mereka menginap. Brian pun segera kembali ke bandara untuk mencari Peter. Dan setibanya di sana, ia mendorong tubuh Peter untuk masuk ke dalam taksi dan kemudian memaksanya untuk buka mulut. Namun tak diduga, seorang warga sipil tiba-tiba ikut campur dan menyerang Brian. Hal itu tak disia-siakan oleh Peter yang melarikan diri dengan memasuki flyover. Dan ketika Brian mengejar dan berhasil mendekat ke arahnya, Peter yang panik nekat melompat ke bawah jembatan. Namun saat kemudian, justru inilah yang terjadi.
Karena sudah kehilangan petunjuk yang sangat penting, Brian pun tak punya pilihan lain selain menemui teman satu timnya yang juga sudah pensiun bernama Jane Cloud, di mana beliau sekarang tinggal dan bekerja di Departemen Kepolisian di Paris. Menurut informasi yang diketahuinya, para penculik tersebut berasal dari Albania, di mana mereka merupakan komplotan yang sangat berbahaya, sehingga pihak kepolisian sedikit kesulitan menangkap ataupun berurusan dengan mereka. Jane Cloud yang mengetahui bahwa Brian adalah sosok yang memiliki komitmen, berjiwa keras layaknya batu karang yang kokoh dan tajam bahkan tergolong brutal, Jane pun meminta Brian agar tidak membuat keonaran di Paris, karena sejujurnya ia sangat tahu betul, karena Brian pasti akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Brian, you cannot just run around tearing down Paris. Jean-Claude, I will tear down the Eiffel Tower if I have to. 96 hours. That was 16 hours ago. Where do I find them? The best place to start is Port de Clichy. Ucapan Brian itu tentu saja membuat Jane semakin khawatir, sehingga ia diam-diam mengirim salah seorang anak buahnya untuk mengawasi gerak-gerik Brian selama ia berada di Paris. Berbekal informasi dari Jane, Brian pun menyambangi lokasi bisnis para komplotan Albania yang berlokasi di pinggir jalan, yaitu tempat dijajakannya wanita-wanita pekerja seks komersial, di mana di sana ia menyewa seorang penerjemah bahasa Albania yang ia dapatkan dari media online. Gregor Milosevic? Yes, I am Gregor. And Mr. Smith, get in. What's your rate? Usually it is 25 per hour for the first 3 hours and then it goes up to... You're here for 10 hours. Wait here. Brian kemudian menghampiri seorang wanita pekerja, namun bukan untuk jajan, namun hanya untuk memancing kemunculan orang Albania setelah tahu Brian berbuat onar kepada salah satu pekerjanya. Looking for a date? Love your dress. Is that silk? The rate is 40 euros for the standard. Standard. Could you be more specific? Listen, you're not buying. Piss off. No. I didn't say I wasn't buying. I just like to get comfortable before I purchase. You're gonna get me in trouble if you don't buy. Trouble? Really? With who? Piss off. Dan benar saja, tak lama muncullah seorang pria Albania yang ditugaskan mengawasi para pekerja. Dan saat itulah Brian diam-diam menempelkan sebuah mikrofon kecil di balik pakaiannya. 50 euros or I kick your ass. Sure, okay. Here's your 50. I see you again, I'll kill you. Dengan bantuan si penerjemah, Brian pun memintanya untuk menerjemahkan percakapan telepon antara dua pria Albania yang ponselnya telah disadap oleh Brian. Saat terjemahan itu dilafalkan, Brian mendengar ucapan si penerjemah yang menyebutkan sebuah lokasi konstruksi dan juga informasi tentang adanya barang dagangan baru, alias wanita yang baru saja diculik, dan wanita itu sekarang berada di lokasi konstruksi itu. He has to do a job at the construction site. Something about fresh merchandise giving problems. Mr. Smith, I do not understand any of this. Dengan segera Brian pun menyambangi lokasi tersebut, namun ia tidak menyadari bahwa dari kejauhan, anak buah Jane tengah mengawasi aktivitasnya itu. Setibanya di lokasi, Brian pun menyamar sebagai salah satu pelanggan di sana, di mana ternyata lokasi konstruksi itu dijadikan lokalisasi lahan bisnis orang Albania, yang tentunya dikhususkan untuk para lelaki hidung belang yang menjadi pelanggannya. Saat berjalan memasuki lorong dan membuka satu persatu tirai kamar, Brian menemukan jaket milik putrinya yang ternyata dimiliki oleh seorang gadis yang juga korban, dan karena kasihan dengan gadis itu, Brian pun nekat membawanya keluar dari sana. Namun sial, aksinya kepergok para penjaga yang saat itu juga menyerang Brian hingga... Setelah membantai seluruh para penjaga yang sebagian besar adalah orang Albania, Brian lalu membawa gadis malang itu ke sebuah kamar hotel dan merawatnya hingga pulih dan berharap gadis itu memiliki informasi penting tentang keberadaan putrinya. Di keesokan paginya, keonaran yang telah dilakukan Brian akhirnya diketahui oleh Jane.
Ia lalu minta Brian untuk menyerahkan diri, namun bukan sebagai tersangka pembunuhan atas kebrutalan yang telah ia lakukan tadi malam, melainkan berupa keringanan, yaitu minta Brian meninggalkan kota Paris, yang artinya ia minta Brian agar mengikhlaskan putrinya, dengan dalih tidak lagi ada kekerasan dan pertumpahan darah di kota Paris. Namun tentu saja kesepakatan itu ditolak oleh Brian. Ia tidak mungkin mengikhlaskan putrinya begitu saja, karena bagaimanapun juga ia baru akan meninggalkan Paris setelah berhasil menyelamatkan putrinya. Singkat cerita, gadis Malang yang bernama Eugene itu pun akhirnya siuman dan kemudian menceritakan semua apa yang sudah dialaminya kepada Brian. Dalam ceritanya itu ia mengatakan bahwa di malam saat ia diculik, ia samar-samar melihat beberapa gadis lain yang juga menjadi korban. Dan saat itu ada seorang gadis yang dengan baik hati memberikan jaketnya pada Eugene karena kasihan melihatnya kedinginan. I didn't steal it. I was told she gave it to me. Where? Where did she give it? In the house. What house? The house with the red door. And the girl who gave you this jacket, was she in the house? She was nice. She's my daughter. Berbekal informasi dari Eugene, Brian pun segera menyambangi lokasi tersebut. Di sana ia menyamar sebagai Jane Cloud dengan memperlihatkan kartu keanggotaan Jane yang sempat ia curi, dan hal itu sontak membuat dua penjaga menuruti kemauan Brian yang meminta mereka membawanya kepada seorang pria bernama Marco. Sehingga terungkaplah sebuah fakta, di mana ternyata para sindikat perdagangan wanita tersebut selama ini membayar iuran kepada pihak kepolisian agar bisnis mereka tetap aman. Dan tentunya Jane adalah orang yang paling tersorot, karena sudah pasti dialah sosok yang ada di balik suburnya bisnis haram tersebut. Weapon? You're holding it. Ketika Brian memasuki sebuah ruangan, ia melihat beberapa pria Albania yang sedang berkumpul, dan saat itulah Brian merasa bahwa mereka adalah para pelaku yang saat itu menculik Kim dan Amanda. Namun meskipun demikian, Brian tidak serta-merta langsung menghabisi mereka. Rasa penasarannya terhadap sosok sang penelpon yang menantangnya beberapa waktu yang lalu adalah prioritas utamanya untuk mencari, menemukan, dan membunuhnya, di mana kalimat itu adalah sebuah sumpah yang bukan hanya sekedar kalimat gertakan semata. Dan ketika bertanya siapa di antara mereka yang bernama Marco, mereka justru tertawa. The way, which one of you is Marco? Marco from Tropuya. We're all from Tropoy. Curiga bahwa pelaku yang ada di telepon adalah pria yang duduk di sebelah kanannya. Brian pun memancing pria itu untuk menerjemahkan sebuah kalimat yang tertulis pada selembar kertas, di mana kalimat itu terdiri dari dua kata, yaitu semoga beruntung dalam bahasa Albania. Dan ketika pria bernama Marco itu mengucapkannya dalam bahasa Inggris, seketika Brian pun tersadar, di mana intonasi dan artikulasinya 100% mirip dengan suara pria yang didengarnya di seberang telepon. A friend gave this to me. It's Albanian. You mind translating it? Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. You don't remember me. We spoke on the phone 2 days ago. Setelah menghabisi sekelompok orang Albania dan tinggal hanya menyisakan Marco yang dibiarkan tetap hidup, Brian mencoba mencari keberadaan Kim dengan memeriksa ruangan satu persatu. Namun setelah menelusuri kamar demi kamar, ia tidak menemukan keberadaan Kim. Yang ia temukan justru Amanda yang sudah terkapar tak bernyawa akibat overdosis. Melihat Amanda yang tewas dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, sontak membangkitkan sisi kejam dan brutal Brian yang sudah lama terkubur. Tak ingin putrinya mengalami hal yang sama, Brian dengan cepat melakukan interogasi brutal terhadap Marco. Ia menancapkan sebatang paku tepat di paha pria Albania tersebut, kemudian disambungkan ke kabel yang telah dialiri listrik. Where is this girl? Dan setelah beberapa kali ditanya dan disetrum, pada akhirnya Marco buka suara dengan menyebutkan sebuah nama, yaitu Patrice Sinclair, di mana itu merupakan petunjuk terakhir tentang keberadaan Kim putrinya. Where can I find him? Please! I don't know! I don't know! No! Please! Please! I believe it. But it's not gonna save you. Karena tidak mengetahui siapa itu Sinclair, Brian pun terpaksa mendatangi rumah Jane yang kebetulan sedang makan malam dengan istrinya. Namun siapa sangka, Jane tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Brian, mengancam Brian agar menyerahkan diri. Namun tanpa disadari oleh Jane, pistol yang ditodongkannya ke arah wajah Brian ternyata sudah kosong.
Patrice Sinclair! Sinclair sendiri merupakan seorang pria kaya raya yang memiliki koneksi dengan orang-orang penting. Namun Brian yang tidak terpengaruh dengan kekayaan maupun reputasinya, saat itu juga menyamar sebagai salah satu tamu untuk bisa bertemu langsung dengan Sinclair. Can I help you? Yes, I'm here to see Mr. Sinclair. Your name, please? May I help you, sir? Hingga di saat Brian tiba di sebuah ruangan dan kini menyamar sebagai seorang pelayan, betapa kagetnya beliau saat melihat ruangan tersebut. Ternyata sebuah tempat pelelangan para gadis-gadis pilihan yang masih perawan, yang tentunya sang pembeli berasal dari kalangan orang-orang kaya. 50,000. 100. 100,000. يا سيدي انت حلمزت حسب رغبتك تبقت بتحاء وحبالك قبل نهاية البيع سنعود بعد بذيه دقائق. Your champagne, sir. The last item. Dan ketika tiba giliran seorang gadis lain memasuki panggung pelelangan, betapa terkejutnya Brian saat melihat gadis tersebut. Ternyata adalah Kim Putri semata wayangnya. English, some French, certified pure. Sorry. Get out. 100,000. I said I heard what you said. I heard. 50. 350,000. 6,000. Sold. That concludes the sales for tonight. you will never get away with this. If you want to live, you'll make sure I do. Saat terbangun dari pingsannya, Brian pun menyadari bahwa kedua tangannya sudah dalam keadaan terikat di pipa besi. Dan saat itulah ia pada akhirnya bertemu Sinclair yang memberitahunya bahwa ini hanyalah sebuah bisnis dan jangan dijadikan masalah pribadi. Karena bagi Sinclair dan teman-teman orang kayanya, nyawa manusia tidak lebih dari selembar tisu berlendir yang dimasukkan ke kantong plastik dan dibuang ke tong sampah. Setelah mengatakan itu, Sinclair pun menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Brian tanpa kegaduhan dan kebisingan. Sehingga salah seorang dari mereka berinisiatif mengambil seutas tali dan mencekik Brian agar tewas dengan tenang tanpa menimbulkan suara. Namun siapa sangka, justru inilah yang terjadi. We can resolve this. I know. You have no idea. Understand, please try to. There's a boat by the quay. Please understand, it was all business. It wasn't personal. It was all personal to me. Brian segera keluar dari gedung, lalu dengan cepat mengejar Kim yang ternyata dibawa masuk ke sebuah kapal yang belum lama berangkat, dan di momen inilah diketahui bahwa Kim dibeli oleh pria tua kaya raya. سنجهزهن سيدي. انت روح وصل البنات تعال انت في المرعى ثلاثة سيدي
Setelah berhasil menghabisi semua para penjaga, Brian pun berhasil menyelinap masuk ke sebuah ruangan di mana di dalam sana ia melihat putrinya yang tengah disandra oleh sang pembeli, yaitu si pria tua. Dan tanpa mengeluarkan sepatah kata, Brian langsung menembak si pria tua hingga pria tua itu pun tewas setelah peluru melesat cepat tepat menembus tengkorak kepalanya. Berkat bantuan Jean Claude yang tidak ingin reputasinya hancur setelah aksi korupnya diketahui oleh Brian, ia pun terpaksa membantu Brian dan Kim keluar dari Prancis tanpa mendapat masalah dengan kepolisian Paris, sehingga Kim pada akhirnya bisa kembali bertemu dengan ibu dan ayah tirinya. Brian, if there's anything you need, I've got everything I need. Thank you so much. Thank you. Sure you want to ride with us? I'll be fine. I'll take a cab, thanks. All right. I love you, Dad. Love you too. Beberapa hari kemudian, Kim pun diajak oleh sang ayah mengunjungi rumah Shera, di mana hal itu membuat Kim tampak sangat senang karena selain senang bertemu dengan penyanyi idolanya, ia juga mendapatkan pelatihan secara gratis dan profesional, dan hal itu satu langkah yang positif yang akan membawanya menuju karir yang sudah lama ia idam-idamkan. So I heard you want to be a singer. She does. Well, come on in. Let's see what you got.